anggota DPR yang sekarang aktif tidak boleh batasi itu. Kasih saja, umumkan saja, berikan saja. Tidak kemudian orang minta lalu dikatakan datang ke rapat tidak terbuka. Semua yang datang di rapat terbuka di DPR belum tentu mendapatkan dokumen. Bicara tentang pusaran bully, ya Bang Karni. Kalau kalimatnya pusaran itu kira-kira dia berputar-putar dalam bulian. Kira-kira seperti itu ya, Pak Prof, seperti itu ya Pak Prof ya. Jadi dia berputar-putar dan semua isinya bully. Nah kalau menurut saya, seperti yang dibilang sama Bang Mardhani tadi, ada bagusnya sebenarnya kita lihat bully itu apa. Jangan sampai kita berdiskusi tapi beda-beda menangkap makna dan definisi bully. Nah kalau di sini dikatakan bahwa yang termasuk pelecehan itu secara lisan, ancaman, kekerasan fisik, paksaan, atas dasar ras, agama, gender, seksualitas atau kemampuan, tindakan penindasan terdiri dari 4 jenis, emosional, fisik, verbal, dan cyber. Nah saya nggak ngelihat ada pusaran itu di Anies Baswedan. Ini bully dalam pengertian yang populer di masyarakat. Jadi kalau kita, jangan seorang gubernur, kita pribadi banyak yang nyerang kita lewatnya media sosial. Bang Karni sedang membuat sebuah definisi tersendiri, tidak secara kamus bahasa Indonesia tentunya. Nggak apa-apa, walaupun itu membingungkan saya, karena saya tidak melihat proses bully-bully seperti dalam definisi itu terjadi, Bang Karni. Apakah ada persekusi terhadap Anies? Nggak ada. Apakah ada yang ngancam mau dibunuh tuh ada tuh. Sebentar dulu. Tapi tidak pusaran, Bang. Kalau pusaran itu dia berputar-putar tidak berhenti-berhenti. Kalau cuma 1, 2, 3 itu bukan pusaran. Nah ini menurut saya bombastis. Apakah juga ada kaitannya dengan 2024? Lalu kemudian seolah-olah Anies dibuat sedang teraniaya, tertekan sedemikian rupa. Lalu kemudian rakyat simpati. Mungkin juga karena abang kita tadi sudah mengawali, jangan-jangan 2024 ada hubungannya seperti ini segala macam. Walaupun saya pikir di mana dibulinya Anies, nggak ada gitu loh. Kalau kemudian kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada proses pilkada kemarin, kita tahu siapa yang dibully secara fisik, didatangi, dipersekusi, diintimidasi dan sebagainya. Untuk Anies saat ini tidak ada. Bahwa ada 1, 2 kalimat kata akun segala macam itu bukan pusaran. Itu clear dulu kita di sini. Jadi kalau kita mau berdiskusi, paling tidak kita punya kesamaan persepsi dulu tentang apa yang mau kita diskusikan. Jangan kemudian kita membuat definisi-definisi sendiri, lalu kemudian kita jadi debat kusir. Setiap orang memandangnya berbeda-beda. Nah, itu pertama. Terus kedua, yang saya lihat sebenarnya yang dikatakan Ernest lebih benar, yang dikatakan Bang Mardhani Ali tadi benar. Anggap saja itu kritik. Terus kenapa kalau dikritik orang? Ada yang salah? Nggak ada. Apakah kritik itu identik dengan bully? Nggak juga. Tidak ada yang tersakiti di sini kok. Tidak ada persinggungan-persinggungan yang seperti dibacakan definisi tadi. Bahwa kemudian ada anggaran yang membengkak karena TGUPP-nya bertambah sampai 74 orang kalau tidak salah, boleh dikoreksi. Dengan anggaran yang sekian banyak besarnya itu segala macam, tapi kemudian dia tidak punya relevansi dengan keberhasilan pembangunan. Lalu orang mengkritik itu, apakah itu bully? Bukan. Itu loh. Harusnya kan dengan 5 TGUPP, dengan 74 TGUPP, kalau kita pakai logika awam, semakin banyak kepala, semakin banyak hasil yang dikeluarkan dari pemikiran itu, semakin baik dia, harusnya peningkatannya 5 kali sekian kali sampai 74. Kira-kira seperti itu loh. Nah apakah sedahsyat itu dengan peningkatan sejumlah TGUPP? Ternyata juga tidak. Lalu kemudian kita bicara misalnya kemacetan, mobil menciptakan polusi sehingga tingkat polusi udara di Jakarta meningkat. Solusinya apa? Banyak. Tapi salah satu yang tidak menjadi solusi misalnya menambah besar jalur trotoar. Sehingga kemacetannya berkembang di mana-mana. Kita bicara wilayah Kemang misalnya. Jalannya tuh diambil hampir 1,5 meter kiri, 1,5 meter kanan. Yang tadinya bisa 3 jalur, 4 jalur, cuma jadi 2 jalur. Kemacetan semakin berkembang. Apakah itu jadi kontradiktif? Satu sisi ganjil genap, sisi lain jalannya dikecilin. Kemacetan bertambah juga.
bagus niatnya mungkin agar kemudian pejalan kaki dapat tempat lebih terhormat, tapi jadi kontradiktif dengan pencemaran udara yang semakin masif karena kemacetan yang berkepanjangan. Mungkin ada solusi lain, mungkin. Kedua misalnya ketiga dilema tentang pulau reklamasi. Semua rakyat tahu kok semacam pelin-pelan ya. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Lalu dulu katanya itu pulau. Dalam pidato terakhir Anies dibilang tidak ada pulau reklamasi, adanya pantai reklamasi. Kan kita juga jadi bingung. Loh, kok tidak konsisten dalam definisi? Kok tidak konsisten dalam kata-kata? Bagaimana dia akan konsisten dalam tindakannya? Kira-kira seperti itu. Nah, banyak yang harus dikritik. Tapi kalau kemudian kita bicara begini, dibilang Adian ikut masuk dalam pusaran bully, jangan dong. Itu loh, kita mengkritik, kita mempertanyakan satu persatu kebijakan ini konsisten atau tidak, kebijakan itu bertentangan atau tidak satu dan yang lain dan sebagainya. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC dan sebagainya, mana? Sejauh mana OKOC itu mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat Jakarta? Berapa yang bertahan? Berapa perputaran uangnya? Mana pertanggungjawaban terbukanya terhadap rakyat, terhadap anggaran yang digunakan untuk OKOC itu? Harusnya ada dong. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Oh, orang bilang baru 2 tahun. Memang sisa 3 tahun. Dalam 3 tahun ke depan dia akan buat apa? Yang dibilang Bang Mardhani Ali ini betul. Kalau sudah diramai-ramaikan mau jadi apa? Ikut Pilpres 2024, nggak konsen dia nanti bangun Jakarta. Lebih baik jauhkan Anies dari rencana 2024. Biar dia konsentrasi dulu. Kenapa? Kalau 2024 pemilu, paling tidak persiapannya harus dilakukan 2002 setengah. Iya dong, 1,5 tahun persiapan. Loh, berarti sisa tinggal 1,5 tahun. Lalu rakyat Jakarta mau berharap dari mana? Dalam sisa 1,5 tahun seperti ini. Nah, kalau kemudian digadang-gadang terus akan jadi calon presiden dan sebagainya, janganlah. Kasihan. Siapa yang kasihan? Bukan Aniesnya. Karena kalaupun dia maju, belum tentu menang. Bahkan belum tentu ada partai yang mendukung. Kan seperti itu. Tapi, sebenarnya sudah bertemu bukan berarti mendukung. Nah, tapi yang kasihan rakyat Jakartanya, Bang Karni. Rakyat Jakarta yang selama ini menunggu sesuatu yang luar biasa yang dijanjikan oleh Anies. Jangan sampai nanti kemudian Anies punya alasan, maaf rakyat Jakarta, saya tidak bisa bekerja maksimal karena sekian lama nggak punya wakil. Selalu saja ada kambing hitam dari kegagalan. Jangan sampai itu digunakan. Jadi baiknya segeralah pilih wakilnya. Biar tidak dijadikan alasan, Jakarta ini 10 juta penduduknya, APBN-nya sangat besar, masalahnya sangat besar, kasihan dong saya memimpin tanpa wakil, kaki saya timpang sebelah. Nah, kalau kemudian belum selesai wakilnya antara PKS dan Gerindra, jangan salahkan kemudian kalau rakyat Jakarta semakin menderita. Rakyat tahu bahwa ada persoalan yang belum selesai tentang siapa yang akan menjadi wakil. Nah, menurut saya itu harus kita pandang objektif, seobjektif-objektifnya. Dan wakil rakyat dari DPRD nggak perlu galak-galak kalau kemudian misalnya Ernest pertanyakan mana dokumennya. Mendatangi rapat-rapat terbuka DPR tidak serta-merta dia mendapatkan dokumen. Ini 2 hal yang berbeda. Yang dimaksud oleh Ernest, kasih dong dokumennya sama kita bawa pulang, kita baca sama-sama, kita diskusikan, kita analisa. Tidak bisa kemudian hak atas transparansi dan keterbukaan itu dihilangkan dan katakan datang. Saya juga anggota DPR. Tidak semua yang duduk di lobi atas menonton rapat terbuka itu mendapatkan berkasnya.
Tapi apa yang dilakukan oleh Ernest harusnya harus dihargai dong. Dia berupaya, kenapa? Menjalankan fungsi kontrol DPR, bahkan fungsi kontrol tertinggi bangsa ini ada di tangan rakyat. Jangan dinegasikan, hormati itu sebaik-baiknya. Masih boleh? Boleh, tapi dia kan belum dilantik. DPR-nya juga belum dilantik yang baru. Tadi ada seolah-olah Ernest udah jadi anggota DPR. Enggak, itu pandangan Bang Karni. Itu tafsiran Bang Karni. Saya katakan bahwa yang dikatakan itu betul meminta dokumen. Bahwa dia sebagai rakyat, hak atas transparansi keterbukaan informasi publik itu dia sebagai rakyat, bukan sebagai DPR. Sebagai rakyat dan sebagai DPR bagi anggota DPR yang lain, Bang Karni. Oh, DPR yang lain. Iya, nah anggota DPR yang sekarang aktif tidak boleh batasi itu. Kasih saja, umumkan saja, berikan saja. Tidak kemudian orang minta lalu dikatakan datang ke rapat kita terbuka. Semua yang datang di rapat terbuka di DPR belum tentu mendapatkan dokumen. Dan pemeriksaan-pemeriksaan detail itu bukan di rapat itu, tapi dalam materi, klausul-klausul dalam dokumen-dokumen itu. Nah ini juga harus kita berikan, Bang. Jangan jangan kemudian segala sesuatu nggak perlu jawab, Bang. Karena aku tidak sedang menyindir Bang sebenarnya. Taruh aja mic-nya. Taruh saja mic-nya, karena kita tidak sedang berdebat. Kalau kemudian dianggap membuli juga saya keberatan. Saya cuma mengkritik karena saya juga anggota DPR. Saya juga tidak akan menggunakan bahasa yang sama. Kalau kemudian memang misalnya apa yang dikatakan Ernest benar, saya akan bilang maaf, datang kantor saya besok saya berikan. Itu jauh lebih dewasa, jauh lebih bijak. Kalau misalnya kemudian ternyata Surabaya lebih baik dalam mengelola, ya udah, akui saja. Jangan kita capek banding-bandingkan kotanya lebih kecil, penduduknya lebih kecil. Ini jangan. Mungkin bukan persoalan penduduk, mungkin persoalan sistematika, mungkin persoalan penggunaan alat, mungkin persoalan prioritas. Banyak. Jangan kemudian kelebihan yang lain lalu tidak bisa kita lihat karena kita sudah berada dalam cara berpikir yang di sana lebih kecil kok, di sini lebih besar. Jangan. Saya percaya belum tentu Jakarta lebih baik dari Surabaya, tapi belum tentu juga Surabaya lebih baik dari Jakarta. Masing-masing punya kebaikan. Jangan kemudian kita saling menegasikan dan menghilangkan begitu saja. Yuk kita belajar dari daerah lain. Sekecil apapun Surabaya, kalau dia punya kebaikan, ayo kita dengan rendah hati kita belajar dari Surabaya. Sekecil apapun desa itu, kalau dia memang lebih baik, ayo kita belajar pada mereka tanpa mengecil-ngecilkannya. Masih boleh? Boleh sedikit lagi. Nah, bukan, kalau sudah mandang-mandang begini saya agak takut. Kenapa? Di depan Bang Karni kita tidak punya kewenangan apa-apa, Bang. Dia penguasa. Satu menit. Oke, 1 menit. Kalau begitu terima kasih Bang Karni. Saya berharap dalam sisa waktu ke depan ini Anies bekerjalah lebih baik. Walaupun saya tetap menunggu-nunggu apa yang sudah dia janjikan dalam sekian banyak janji politiknya, yang menurut saya sampai sekarang paling yang terrealisasi baru 45%. Tapi nggak apa-apa, rakyat sudah terbiasa menanti, rakyat sudah terbiasa menunggu, rakyat sudah terbiasa mendengar janji, dan rakyat sudah terbiasa diingkari janjinya. Tidak masalah, kita akan tunggu lagi 96% berikutnya, Bang. Terima kasih.